Mulai memanas. Mungkin itu dua kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang kita semua tentu melihat situasi di Pulau Onigashima yang memang mulai memanas. Karakter-karakter utama atau karakter-karakter penting pihak aliansi mulai dibenturkan dengan pihak Kaido. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1005 dengan dua kata, Anak Iblis. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima, sang anak iblis dari Pulau Ohara mulai menampilkan sisi gelapnya. Sebuah tangan raksasa menghantam wajah wanita durjana yang sebelumnya menganggap remeh dirinya. Wanita durjana salah mengira jika Nico Robin adalah mangsanya, padahal sebenarnya kebalikannya karena wanita durjana yang dalam bahaya. Cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Katakuri yang sedang menikmati donat raksasa dengan secangkir susu atau kopi ya. Kalau melihat di sampingnya yang ditemani dua ekor kucing dan seekor anjing yang terlihat sedang minum susu, berarti memang benar kemungkinan cangkir di samping Katakuri juga berisi susu. Dia sedang berada di sebuah hutan. Apakah itu hutan ujian tempat Luffy pertama kali datang ke Whole Cake Island? Menarik. Dan kembali masih cover chapter request ya Leo. Baik, masuk ke cerita chapter kali ini, ke lantai 3. Tempat di mana Sanji disekap oleh Black Maria. Black Maria berkata jika dia harus membunuh para samurai atau para Akazaya sesuai perintah dari King. Kemudian kita melihat Sanji yang terikat oleh jaring laba-laba. Black Maria bertanya pada seseorang yang dia panggil Nona Kaiman apakah siaran ke seluruh pulau sudah siap. Dan Nona Kaiman menjawab jika siaran sudah siap. Ya, ujarnya. Sebelum berlanjut, ada yang unik dengan Nona Kaiman ini. Coba perhatikan dari balik kimononya, terlihat ada kepala seekor reptil. Jika dari namanya si Kaiman ya, sebagai informasi, Kaiman meski mirip dengan buaya, tapi pada dasarnya Kaiman berbeda dengan buaya. Kaiman masih satu keluarga dengan aligator. Dan cara membedakan Kaiman dan buaya bisa dilihat dari mulutnya saat dilihat dari atas. Jika buaya cenderung membentuk huruf V, Kaiman dan aligator akan membentuk huruf U. Dan Kaiman ini lebih kecil dibandingkan dengan buaya dan aligator. Baik, cukup segitu aja info Nat Geo-nya. Berlanjut ke cerita, Black Maria meminta Sanji untuk memanggil Nico Robin ke tempat tersebut. Dia juga mengatakan jika dia sudah menyebar jebakan berupa jaring laba-laba di pintu dan lantai ruangan dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Setelah Robin terjerat sesuai rencana, anak buahnya akan menembaki Robin dengan peluru pembius. Lalu kemudian kita melihat Black Maria memasang knuckle atau keling yang merupakan sebuah senjata yang terbuat dari logam yang dapat dipasang melingkari keempat buku jari terdepan dari tangan. Dia menggunakannya di kedua tangannya, kemudian memukul Sanji dengan sangat keras berkali-kali, sambil memaksa Sanji untuk memanggil Nico Robin ke tempat tersebut. Dia meminta Sanji melakukan secepatnya karena dia harus ke tempat lain lagi atau tempat para samurai berada. Sanji tidak melawan, bahkan dia tidak dapat menghindari serangan-serangan tersebut. Situasi yang sulit saat ini Sanji alami. Namun di lain sisi, kita melihat beberapa gadis yang mirip yokai atau hantu dari Jepang mulai terkesima dan kagum melihat Sanji. Bahkan ada yang bilang jika mereka tidak berada di pihak yang berbeda, mungkin dia akan jatuh cinta dengan Sanji. Menurut mereka, Sanji keren karena memilih mati daripada membahayakan teman-temannya jika dia memanggilnya ke tempat tersebut. Kemudian di tengah pukulan membabi buta dari Black Maria, Sanji berkata, "Stop! Berhenti! Bagaimana aku bicara jika kau terus memukulku?" ujarnya. Di lain sisi, kembali kepada para wanita yang tidak berparas cantik yang mirip yokai. Kembali berkata jika Sanji pasti tidak akan menuruti permintaan Black Maria untuk memanggil Nico Robin ke tempat tersebut. Menurut mereka, Sanji akan berkata, "Pergi saja kau ke neraka" atau semacamnya. Dia tidak akan menuruti permintaan Black Maria. Menurut mereka, Sanji akan benar-benar mati. Namun tebakan mereka semua salah. Sanji berteriak,
"Robin-chan, tolong aku!" Semua wanita di ruangan tersebut kaget, termasuk Black Maria. "Apa? Dia langsung menyerah!" ujar mereka. Mungkin menurut mereka, Sanji tentu tidak akan melibatkan temannya ke dalam bahaya setelah dia tahu situasi yang ada dengan adanya jebakan dan rencana yang sudah dibuat pihak lawan. Namun mereka salah kaprah. Teman-teman Sanji atau kru Luffy bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka pilihan dan spesial dan tentu saja kuat, meskipun bentuknya ada yang aneh. Dan yang diminta datang ke situ seorang Nico Robin yang cerdas dan tentu saja kuat. Apalagi saat time skip, kita semua tahu dia berlatih bersama pasukan revolusioner. Bisa saja sang manusia paling dicari di dunia One Piece, Monkey D. Dragon, yang melatihnya secara langsung. Tentu Robin tak akan terjebak dengan mudah karena dia bukan Luffy atau Zoro. Mungkin seperti itu pemikiran Sanji. Suara Sanji tersebar atau tersiar ke seluruh pulau bahwasanya dia berada di lantai 3 di aula perjamuan utama. Dan saat suara tersebar ke seluruh pulau, kita melihat posisi semua orang, khususnya karakter-karakter utama dan penting di Pulau Onigashima. Salut buat Oda Sensei, cerdas caranya. Pertama, kita melihat Distrik yang kini berada di pihak aliansi sedang bertarung dengan Scratchmin Apu. Belum kalah juga nih sang informan. Dalam pertarungan ini, Distrik dibantu oleh kakek Hyogoro the Flower. Dan di sini kita melihat dia dalam wujud seperti saat diceritakan Shinobu dan flashback cerita Kozuki Oden. Pertanyaannya, apakah kakek Hyo atau Hyogoro the Flower ini memang bisa berubah ukuran tubuhnya atau seperti apa? Kalau Oda salah gambar, terlalu mencolok sih kesalahannya. Jadi kita tunggu saja kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Berpindah ke tempat lain di mana wabah virus iblis es melanda. Kita melihat Tony Chopper yang memang dibantu dokter dari suku Ming yang sedang berupaya memperbanyak vaksin yang sebelumnya Zoro serahkan padanya setelah direbut dari Scratchmin Apu. Lalu kita juga melihat dua kru bajak laut Eustace Captain Kidd. Sebagai pengingat, keduanya adalah Hit dan Weir. Hit adalah kru Kidd yang bisa menyemburkan api. Dia berkata jika Sanji payah sekali. Sombong amat. Kamu nggak tahu situasinya. Padahal kalau kalian berdua sekalipun mau lawan Sanji, kalian belum tentu bisa menang. Tenang, fans Babang Sanji, gua belain kok. Berlanjut, kita juga melihat kru bajak laut Hati. Di situ ada Beppo dan Penguin. Sachi mana ya? Mungkin di sekitar situ juga, maybe. Tapi nggak masuk panel gambarnya ya. Beppo berkata jika suara yang dia dengar adalah suara dari salah satu kru kelompok bajak laut topi jerami. Lalu kita juga melihat pertarungan antara King dan Marco. Terwujud ya, dua Zoan penerbang akhirnya bertarung. Sama-sama komandan dari seorang Yonko meski sekarang Marco hanya mantan. Kita kembali mendengar suara Sanji yang berkata jika dia akan dibunuh jika Robin tidak datang. Jadi dia sangat mengharapkan kedatangan Robin. Kembali ke pertarungan Marco dan King. Terlihat sangat sengit ya. King menembaki Marco. Marco the Phoenix berkata sambil tertawa setelah mendengar suara Sanji. Sungguh kelompok yang ramai, ujarnya. Tunggu dulu, sebelum berlanjut ada sedikit yang mengganggu pikiranku saat King dan Marco bertarung. By the way, kemana Queen ya? Bukannya sebelumnya dia ada di tempat tersebut saat dia dan King ditahan oleh Marco the Phoenix ketika Marco melemparkan Roro Noa Zoro ke puncak Onigashima. Kemana Queen? Apa dia pergi dari tempat tersebut? Atau dia sudah kalah? Menarik, mari kita diskusikan di kolom komentar. Lalu berpindah lagi ke tempat lain, kita melihat Jinbe sedang berhadapan dengan Who is Who dalam wujud Zoan purba sabertooth-nya. Dan Jinbe menggunakan Buso Sokuhaki. Jinbe berkata, apa dia atau Sanji sadar jika seluruh pulau bisa mendengar suaranya? Nico Robin punya informasi yang diinginkan seluruh dunia. Mereka pasti mengincar Robin, ujar Jinbe. Memang beda orang tua, senior maksudku. Pemikirannya memang beda. Yap, memang benar. Saat ini hanya Robinlah satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph. Atau Om Jinbe khawatirkah dengan Tante Robin? Canda khawatir.
Kembali ke cerita, berlanjut ke tempat lain yang juga mendengar suara Sanji. Kita melihat Franky dalam mode Iron Fire Franky Shogun sedang menahan Sasaki dalam wujud Zoan Purba model Triceratopsnya. Belum kalah juga nih orang, padahal di chapter sebelumnya sudah kena tebas samurai lapis baja. Sasaki menertawakan apa yang Sanji lakukan. Pria macam apa itu, ujarnya? Itu sudah jelas sebuah jebakan. Ya, dia pria yang berbeda dengan pria pada umumnya, karena Sanji punya prinsip yang unik dan nyentrik, dan saat ini sedang memberatkan dirinya. Seperti yang dikatakan Nami yang ada di tempat lain, yang juga keheranan dengan apa yang Sanji lakukan. Namun Nami sedikit mengerti karena sepertinya lawan yang Sanji hadapi adalah seorang wanita. Nami mungkin ingat kejadian saat di Enies Lobby, saat Sanji diubah menjadi balon sahabat. Maksudnya menjadi licin saat menghadapi anggota CP9 yang seorang wanita, yaitu Mia Khalifa. Salah lagi. Khalifa maksudku. Gomen Leo. Lanjut. Usopp yang bersama Nami menyadari jika suara yang tersebar di seluruh pulau berasal dari kucing yang menggunakan penutup wajah bertanda mata. Usopp memang beda. Hal-hal kecil seperti ini dia perhatikan. Wajar sih, namanya juga sniper ala-ala. Berpindah lagi ke tempat lain, lebih tepatnya di depan sebuah bangunan. Terlihat kaki jenjang yang menggunakan sepatu hak. Siapakah itu? Widih. Lalu cerita kembali ke dalam aula perjamuan utama, tempat di mana Sanji disekap. Black Maria berkata, "Aku terkejut," ujarnya. Sementara itu, Sanji meminta Black Maria melepaskannya karena sudah mengikuti atau menuruti apa yang Black Maria minta. Lalu salah seorang anak buah Black Maria yang berleher panjang seperti ular berkata, "Jika ada yang datang." "Cepat sekali," ujar Black Maria menjawab. Dan kemudian Black Maria kembali berbicara pada Sanji jika dia tidak pernah berniat melepaskan Sanji. "Bukankah tadi kau bilang menyukaiku? Ini bukan bisnis lagi. Saat ini sudah menjadi masalah pribadi," ujar Black Maria. "Apa?" ujar Sanji merespon. Black Maria menginginkan Sanji menjadi peliharaannya, sama seperti pria lain yang juga terjerat jaring laba-laba, yang mengatakan jika mereka hanya mencintai Black Maria dan tak bisa hidup tanpanya, padahal terlihat mereka seperti terpaksa. Namun Sanji menjawabnya dengan berteriak, "Tidak, aku mencintai mereka semua wanita di dunia ini," ujarnya. Sang pencinta wanita, mau jadi Irwansah kah? "Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya." Gitu ya. Yang tahu lagunya, kita seumuran, sama-sama tua bangka. Berlanjut ke cerita, mendengar itu Black Maria marah karena menurutnya selingkuh itu perbuatan yang tak bisa dimaafkan. Maka dari itu dia akan menghukum Sanji dan bersiap kembali menonjok Sanji dengan menggunakan knuckle yang sebelumnya memang sudah ia gunakan. Sanji berkata, "Tunggu, armamen haki atau haki yang membuat tubuhnya mengeras tidak akan bekerja. Jika ada pun kemungkinan akan bisa menyakitimu." Sampai segitunya Sanji tidak ingin menyakiti wanita. Padahal jika dia menggunakan armamen hakinya, setidaknya dia tidak merasakan sakit atau separah sakit sebelumnya. Dan Black Maria bersiap dengan tinjunya. Sebelum hal buruk terjadi pada Sanji, terdengar suara Gigantesco Manos. Sebuah tangan raksasa menampar dan menghantam wajah Black Maria. Hal tersebut membuat Black Maria terjungkal. Anak buah Black Maria kaget dengan hal tersebut. Sementara itu, Black Maria yang mencoba bangkit dan menahan sakit di wajahnya. Ya jelas sakit sih, ditempeleng mode setengah nonjok. Black Maria bertanya, bagaimana dia atau Robin bisa masuk? Robin menjawab jika tubuhnya bisa muncul dari mana saja. Yap, kekuatan buah iblisnya memang bisa membuatnya melakukan itu. Seperti saat dia di Kastil Orochi, saat dikepung oleh ninja Oni Wabansu. Dia bisa kabur karena itu hanya kloningannya saja. Nico Robin berkata pada Black Maria yang kesal karena wajahnya sudah dipukul oleh Robin. "Kau mungkin sudah memancingku ke sini, tapi apa kau sungguh mengira menangkap wanita sepertiku itu mudah?" "Robin-chan," ujar Sanji yang menangis bahagia. Kembali ke Robin, dia berkata, "Aku sudah menghabiskan separuh hidupku di dalam organisasi kriminal. Jadi, ketika melihat temanku disiksa,
membuat iblis dalam diriku keluar, ujar Robin terlihat sangat marah. Sangat jarang melihat Robin semarah ini. Bahaya Black Maria, bisa dicekek tuh. Sementara itu, tiba-tiba Sanji yang terikat terbebas karena jaring laba-laba yang menjeratnya terpotong-potong. Dan seseorang muncul dengan cepat dan berkata, "Permisi, tapi aku sudah menebasmu dengan dinginnya neraka." Yohoho. Ternyata yang muncul itu Soul King Brook. Keren. Semua anak buah Black Maria berkata jika semua jaring laba-laba yang ada sudah rusak karena membeku. Yap, selengket-lengketnya lem atau bahkan permen karet yang lengket di lantai atau di papan atau di bawah meja sekolahmu ya, akan teratasi dengan dinginnya es. Sehingga tidak heran Brook berkata jika situasi saat ini adalah lawan yang cocok baginya. Kita juga melihat Sanji yang terjatuh di hadapan Brook setelah dibebaskan dari jeratan jaring laba-laba. Sementara itu, anak buah Black Maria terkejut saat melihat Brook. "Hantu!" ujar mereka serentak. Soalnya tengkorak berjalan sih. Brook kesal dan berteriak dan membalas, "Kalian semua juga kayak yokai." Hanya Sanji yang bilang jika tempat itu surga. Brook yang mesum aja tahu mana barang bagus, mana yang gelas retak. Kalau cewek cantik ya boleh, kalau kayak yokai gitu mending ditonjok. Kembali ke cerita, Sanji berkata jika dia mengucapkan terima kasih dan akan segera menuju ke tempat Kinemon dan lainnya berada. Karena menurutnya, sepertinya dia tak bisa apa-apa di tempat tersebut atau saat ini. Brook dan Robin menjawabnya serentak jika mereka tahu akan hal tersebut. Black Maria yang mencoba berdiri kembali berteriak, "Berhenti, Kuruasi atau kaki hitam, aku tak akan membiarkan kau kabur," ujarnya. Lalu Robin berkata dan membuat Black Maria terkejut. Sepertinya Robin menahannya. "Itu saja kata-kata terakhirmu," ujar Robin dengan pose serius. Lalu dia berteriak ke arah Sanji yang berlari dengan cepat. "Sanji, kau sudah membuatku senang. Terima kasih sudah percaya padaku," ujar Robin yang mengedipkan matanya ke arah Sanji. Sanji yang berlari kemudian tiba-tiba secara refleks membalikkan pandangannya dan mengeluarkan ekspresi andalan, love. Kebayang gak bahagianya Sanji dikasih kedipan genit dari Tante Robin. Dan akibatnya Sanji terpeleset dan jatuh karena lantainya licin akibat kekuatan es Soul King Brook. Sebelum berlanjut, sedikit membahas keputusan yang tepat telah Sanji lakukan dengan meninggalkan tempat tersebut. Memang dia sangat lemah ketika berhadapan dengan seorang wanita. Namun cerita akan berbeda jika lawannya adalah seorang pria. Sini, maju siapa saja asalkan pria. Mau all star, tak jadi masalah jika Sanji sudah serius. Dan memang benar kemungkinannya akan melawan Jack adalah yang paling besar. Karena dia akan menuju ke tempat di mana samurai atau para Akazaya berada, dan Jack juga sedang menuju ke sana. Pilihan selain itu bisa Queen, karena kita tidak melihat Queen pada chapter kali ini. Dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya, dengan kelincahannya, dan tentu saja dengan senjata barunya yang semula memang sudah dia tolak, namun terpaksa harus dia gunakan karena memang selain kuat, ada hal spesial yang membuat Sanji tertarik untuk menggunakannya. Yap, dia bisa menghilang dengan menggunakan benda tersebut. Sanji dengan Raid Suite Germa Double Six Number 3 Steel Black Sanji siap beraksi. Kemudian cerita berpindah ke gudang terlarang tengkorak raksasa. Kita melihat Yamato sedang menangkap seekor tikus dengan penutup wajah dengan tanda mata. Dia berkata, jika tikus tersebut dan hewan lainnya yang menggunakan penutup dengan tanda mata adalah pasukan ayahnya yang merupakan regu pengintai yang dijuluki Maris. Dan itu adalah cyborg. Mereka biasanya berpatroli di sekitar pulau. Mereka bisa berbagi penglihatan dengan manusia yang mengendalikan mereka. Dan Shinobu kemudian berkata, berarti kemungkinan tempat ini, maksudnya mereka sudah diintai. Dan benar, kita melihat para kroco bajak laut buas Kaido membawa sebuah pilar atau kayu besar untuk mendobrak pintu masuk dari sebuah ruangan.
Mereka ingin mendobrak ruangan tersebut karena di dalamnya ada Momonosuke, sang shogun. Yap, sesuai perintah King di chapter yang telah lalu, mengalahkan pasukan samurai yang paling cepat adalah dengan membunuh pimpinannya, yaitu Momonosuke. Namun para kroco ini lupa, meski Momonosuke hanya seorang bocah, saat ini dia bersama Shinobu dan Yamato, sang putra Kaido. Putri maksudnya. Dah jelas, tuh lihat, ada sedikit aksi vulgar. Agar dia bisa fokus bertarung, Yamato meminta Momonosuke bersembunyi atau masuk dalam bajunya. Anjir, bocah mesum menang banyak lagi. Hater Momo pasti makin emosi. Sampai ada tagar eksekusi mati Momonosuke. Baik, berlanjut. Yamato dan Shinobu mendobrak pintu dari dalam dan mengalahkan para kroco bajak laut buas Kaido. Yamato menggunakan gadanya, sementara Shinobu menggunakan senjata ninja yang disebut kunai. Kemudian cerita berpindah ke lantai 3. Salah satu all-star bajak laut buas Kaido, yaitu Jack sang tandus yang sebelumnya sudah tumbang kembali muncul. Bahkan tanduknya yang sebelumnya patah melawan Sulong Inuarashi dan Nekomamushi tersambung kembali. Entah bagaimanakah caranya, kalau dilihat seperti pakai selotip atau dijahit itu, dahlah serah Oda aja. Berlanjut dalam wujud Zoan purba model mamutnya, Jack berlari menuju ke tempat para Akazaya. Bahkan karena pergerakannya tersebut membuat kroco dan gifter bajak laut buas Kaido terkena dampaknya. Mereka terhempas dan terlempar. Jack berkata pada Black Maria jika dia sendiri yang akan menghabisi para samurai atau para Akazaya, karena menurutnya bahkan dalam keadaan sekarat sekalipun, para Akazaya atau Red Scabbard tidak boleh dianggap remeh. Bahkan Tobiropo tidak akan bisa menghadapi mereka, ujar Jack. Jangan berani kau sentuh mereka, ujar Jack kesal, sambil membayangkan wajah Nekomamushi, Inuarashi, dan juga Raizo. Black Maria jawab berkata, kau sangat meremehkanku, Jack. Tapi kau kumaafkan, ujarnya. Karena kau saat ini situasinya jadi lebih mudah, ujar Black Maria yang terlihat melepaskan kimononya dan bertelanjang dada, toples. Bukan toples ya. Sambil memegang sebuah senjata berupa tongkat dengan roda berapi-api dan di tengahnya ada wajah entah monster atau apa, dan di punggungnya kita melihat sebuah tato. Jika berdasarkan informasi yang kudapat dari kakandaku, Kakanda Tanjung dan Jinbe, sekilas tentang senjata dan tato Black Maria. Senjata Black Maria, roda berapi yang memiliki wajah tersebut adalah Wan Yudo, iblis terkenal dalam mitologi Jepang. Bisa disebut sebagai Fire Wheel atau Soul Taker dalam bahasa Inggris. Bentuknya seperti wajah seorang pria yang terperangkap di roda gerobak sapi yang terbakar. Tripia menyebutkan hal tersebut merupakan perwujudan jiwa yang tersiksa dari daimyo kejam yang mengeksekusi seseorang dengan cara menenggelamkan orang dengan cara mengikatnya pada roda gerobak. Sekarang dia menjaga gerbang neraka, berkeliaran di dunia, menakuti warga dan mencuri jiwa mereka yang ada di dekatnya. Salah satu legenda Wan Yudo yang terkenal adalah saat dia berkeliaran mengelilingi di kota, seorang wanita mengintip dan menatapnya dari jendela. Wan Yudo berkata padanya, daripada menatapku, lihatlah anakmu sendiri. Wanita tersebut kemudian melihat bayinya berada dalam kubangan darah dengan kaki terkoyak. Dia melihat kembali ke Wan Yudo dengan kengerian saat melihat kaki bayinya berada di mulut iblis tersebut. Lalu kemudian tentang tato Black Maria. Hal tersebut mengacu kepada malapetaka yang menimpa laki-laki ketika perempuan menyukainya. Dalam konteks ini, Black Maria menangkap dan menyiksa laki-laki yang disukainya. Kembali ke cerita, Black Maria berkata jika rencana telah berjalan dengan sempurna. Sekarang Nico Robin, mulai saat ini, kau adalah milik Kaido-sama, ujar Black Maria. Kemudian Robin menjawab, tidak, terima kasih, aku lebih memilih mati. Sementara di sampingnya, Bon Kichi atau Soul King Brook sedang bahagia. Pipinya memerah melihat Black Maria yang sedang bertelanjang dada. Walaupun dari belakang ya. Widih, pertarungan seru ini. Black Maria yang berwujud sangat besar. Apakah bisa Nico Robin lawan? Apakah seperti yang pernah kita bahas dalam salah satu video yang cukup lama kita buat?
apakah Robin bisa menciptakan cloningan dalam wujud yang bisa menyeimbangi Black Maria secara ukuran, atau dia akan bertarung dengan bagian-bagian tubuh berwujud raksasa seperti tangan atau kaki. Selain itu, ada hal lain yang ingin kubahas. Dulu saat di Ars Trailer Bar, Nico Robin pernah tertangkap jaring laba-laba, dan Brook pernah mengalahkan zombie laba-laba raksasa. Apakah ini memang sebuah duel yang sudah ditakdirkan? Karena bagai deja vu, kini Nico Robin dan Soul King Brook harus berhadapan lagi dengan seorang wanita pengguna kekuatan Zoan purba model laba-laba. Oke Leo, segitu saja dongengnya. Kabar baiknya, minggu depan tidak libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.